Dari kejauhan saja, sudah tercium nih aroma sedap dan wanginya nasi hangat, lengkap dengan berbagai lauk pauk, sayur, dan aneka macam sambal. Dan yang paling menjadi ciri khas adalah penyajiannya yang digelar di atas lembar daun pisang dengan porsi super besar. Ya, inilah sajian khas nasi liwetan. Nasi yang dimasak dengan aneka bumbu rempah seperti daun salam, bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai, dan daun kemangi membuat cita rasa nasinya menjadi sangat istimewa. Tak hanya aromanya saja yang menggugah selera makan, tapi rasa khas yang pulen dan gurih membuat siapa saja tak mau melewatkannya. Ditambah lagi dengan aneka lauk pauk dan sayurnya yang komplit, seperti ayam goreng lengkuas, ayam bakar kecap, tahu tempe goreng, pepes tahu, ikan peda cabai, sayur asam, sayur lodeh, urap sayur dan aneka lalapan, hingga kerupuk dan aneka sambalnya. Pantas saja jika rumah makan berkonsep nasi liwetan di daerah Tebet, Jakarta Selatan ini mempunyai banyak pelanggan setia. Ya, sesuai namanya, nasi liwetan ini penyajiannya pun cukup sederhana. Selembar utuh daun pisang muda yang sudah dibersihkan digelar di atas sebuah meja makan. Lalu, satu persatu menu pun ditata di atasnya, mulai dari nasi liwet, lauk pauknya, aneka sayur, kerupuk, hingga sambalnya. Tak tanggung-tanggung, nasi liwetan yang disajikan di sini adalah porsi jumbo dengan panjang bisa mencapai 1 meter di atas meja. Untuk menyantap sajian nasi liwetan komplit ini, kita tak perlu canggung. Cukup mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita bisa dengan lahap makan langsung dengan tangan, dengan ramai-ramai atau berjamaah. Bukan hanya nikmat dan menyenangkan, makan dengan berjamaah seperti ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dituturkan Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Makanlah kalian dengan berkelompok dan jangan berpisah-pisah. Karena makanan porsi 1 orang sebenarnya cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Dan makanan 4 orang sebenarnya cukup untuk 8 orang." Hadits riwayat Tabarani. Salah satu keistimewaan yang akan dilimpahkan oleh Allah bagi sekelompok orang yang makan bersama-sama adalah keberkahan makanan. Nah, hikmahnya, jadi kalau kita ngeliwetan ini kan sebenarnya itu adalah salah satu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah nih Kak. Makan dengan bersama-sama. Nah, jadi kebersamaannya itu membuat kita tuh jadi silaturahminya tetap terjaga gitu Kak. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, keberkahan ini merupakan satu-satunya alasan dianjurkannya makan bersama-sama. Semakin bertambah banyak orang yang makan berjamaah, maka semakin banyak keberkahan yang dilimpahkan Allah. Kesimpulan Ibnu Hajar ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tentang kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiap kali makan namun tidak pernah kenyang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk makan bersama-sama. Suatu kali, para sahabat radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang." Beliau bersabda, "Mungkin karena kalian makan secara terpisah-pisah, sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Iya benar." Beliau bersabda, "Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan mendapat keberkahan pada makanan kalian." Inilah berkah makan bersama. Maka, agar semakin berkah, Imam Ahmad dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan tips agar makanan berkah dan sempurna, yaitu dengan menyebut nama Allah, membaca basmalah di awal makan, memuji Allah dengan membaca hamdalah setelah makan, banyak tangan orang, makan berjamaah, dan makanan yang